Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 yang Ibu cintai, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang asesmen bakat dan minat yang akan kalian lakukan besok ya. Yang pertama, apa itu ABM atau asesmen bakat dan minat? Sebenarnya ABM itu merupakan tes yang mengukur potensi seseorang yang dirancang untuk memprediksi kemampuan seseorang pada bidang-bidang khusus dan minat orang tersebut berdasarkan ketertarikannya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Jadi itu yang dimaksud dengan tes ABM. Kemudian manfaatnya, kalau tujuannya memberikan informasi ke sekolah pada umumnya dan khususnya kepada kalian masing-masing mengenai potensi kalian pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur dan kesesuaian dengan minat kalian. Manfaatnya adalah ABM itu memprediksi kemampuan kalian jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru, misalnya dari sisi pekerjaan. Jadi manfaatnya kalian bisa memprediksi kemampuan saya, minat bakat saya itu di bidang apa dalam pekerjaan maupun dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ruang lingkupnya ini untuk tahun ini kita alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 3 provinsi yang diberi program untuk melaksanakan ABM secara gratis anak-anak. Jadi ada di Yogyakarta ini semua kabupaten, Gorontalo semua kabupaten kota, Jawa Barat ini hanya ada 3 kabupaten yaitu Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Alhamdulillah kita mendapat fasilitas secara gratis. Kalau kalian browsing, searching biaya untuk melakukan asesmen bakat dan minat ini ratusan ribu anak-anak. Jadi kalian bisa searching biayanya berapa. Maka kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Waktu dan tempat hari besok ya sudah jelas. Sesi, jam, ruang sudah di-share di WhatsApp grup kita. Kemudian ini juga sudah tahu. Nah, asesmen bakat dan minat itu mengukur potensi individu pada 7 aspek kemampuan, yaitu verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, dan seterusnya, serta minat pada kegiatan atau pekerjaan tertentu. Jadi dengan adanya ABM ini diharapkan dapat membantu kalian untuk mengenali potensi dan minat diri kalian sebagai alat refleksi kalian sehingga kalian bisa menyesuaikan terhadap tujuan, cita-cita pada program studi atau pekerjaan tertentu. Ini dapat lebih terarah, memantapkan kalian yang sudah punya minat bakat, merasa bakat saya di sini, minat saya di sini, nanti akan memperkuat. Nah, berbeda dari tes prestasi yang mengukur pengetahuan akademik, maka ABM ini disusun tidak berdasar silabus mata pelajaran tertentu. Jadi kalian tidak perlu belajar secara khusus untuk melaksanakan ABM. Nah, jadi soal-soal di dalam ABM itu walaupun berbeda-beda, tetapi itu masih bisa diperbandingkan gitu. Nah, ini kisi-kisi soalnya ya. Jadi yang ini ada subtesnya tentang verbal, sub dari subtesnya adalah analogi, pemahaman bacaan, deret, perbandingan kuantitatif, tabel, grafik, dan seterusnya. Ini masing-masing alokasi waktunya, kemudian ini jumlah soalnya. Nah, dari yang pertama ini untuk tes bakat ini ada 120 soal, kemudian ada 160 soal, waktunya 120 menit, 2 jam. Ada istirahat 5 menit, kemudian kalian lanjutkan dengan tes minat. Ini ada 108 soal, waktunya 30 menit. Jadi sangat cepat untuk tes yang minat ini, apalagi ya hanya 30 menit, 108 soal. Sehingga kalian tidak perlu bertanya dan seterusnya, soalnya juga belum tentu sama. Jadi seperti kalian pernah mengikuti soal tes-tes
Yang psikologi misalnya itu ada 108 soal, waktunya 30 menit. Nah, kemudian tata tertib asesmennya, kalian dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan alat bantu hitung ke dalam ruang asesmen. Tas buku nanti diletakkan di tempat di rak yang disediakan atau di bagian depan ruang asesmen. Kalian wajib membawa alat tulis masing-masing dan tidak boleh saling meminjam. Nah, ini penting nomor D, tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan selama asesmen berlangsung. Peserta atau kalian disarankan untuk ke toilet sebelum asesmen dimulai. Jadi nanti kalian ke toilet dulu sebelum asesmen dimulai, biar nanti pas tengah-tengah mengerjakan asesmen kalian tidak ada keinginan untuk ke toilet. Selama asesmen berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Yang F, bagi peserta yang menemukan hambatan, silakan mengangkat tangan, akan ada proktor atau pengawas yang datang untuk membantu kalian. Nah, peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu asesmen selesai, diperbolehkan meninggalkan ruangan. Asal sudah yakin bahwa kalian selesai dan sudah terjawab semua. Tidak usah tergesa-gesa, tapi juga mengingat waktu yang disediakan. Nah, petunjuk pengerjaannya, yang pertama, asesmen bakat minat ini bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang, tadi sudah ya. Kemudian terdiri dari 2 bagian tadi juga sudah, terdiri dari jumlah soalnya juga sudah. Kemudian di antara asesmen bakat dan asesmen minat terdapat jeda waktu 5 menit juga sudah. Kemudian ini, peserta tidak dapat mengerjakan subtes sebelumnya atau sesudahnya selain alokasi waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalian ikuti alur pengerjaan dengan alokasi waktu masing-masing subtes dengan tertib. Nanti satu subtes ada waktu sekian menit, harus tertib seperti itu. Tidak boleh subtes yang satu waktunya melebihi, subtes yang kedua nanti tidak kehabisan waktu gitu ya, bisa kehabisan waktu dan seterusnya. Ikuti alur pengerjaannya dengan sebaik-baiknya, dengan tertib. Setiap memulai mengerjakan subtes, peserta wajib membaca petunjuk pengerjaan dan mengisi token. Jadi setiap subtes nanti ada petunjuknya, kalian harus cermati dulu petunjuknya. Gitu. Pada layar monitor bagian bawah akan muncul daftar nomor soal dan status menjawab dengan menekan tombol daftar soal. Jadi nanti di layar monitor bawah itu ada tombol daftar soal. Nah, di situ akan ada juga informasi sisa waktu dari yang disediakan. Nah, soal yang belum dijawab ini ditandai dengan kotak warna putih. Sedangkan soal yang telah dijawab beserta dengan pilihan jawabannya itu ditandai dengan kotak warna hijau. Jadi nanti yang hijau ada A, B, C, D-nya, berarti itu sudah diisi sesuai opsi kalian, sesuai pilihan kalian. Nah, yang masih kotak putih itu berarti belum dijawab. Nah, tidak ada pengurangan nilai untuk soal yang salah. Untuk subtes kuantitatif, gunakan kertas buram atau HVS sebagai kertas coret-coret. Namun, tidak boleh menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Jadi nanti kami akan menyiapkan kertas untuk coret-coret kalian. Nah, perhatikan yang tebal yang C ini, setelah mengerjakan subtes figural, kertas buram atau HVS dan alat tulis harus dikumpulkan kepada pengawas. Nah, nanti di layar monitor akan muncul peringatan peserta untuk mengumpulkan kertas dan alat tulis. Di layar monitor kalian akan muncul untuk mengumpulkan kertas buram dan HVS tersebut. Ya, demikian tadi anak-anakku pemahaman atau sosialisasi tentang asesmen bakat dan minat. Pesan Ibu adalah karena kita ini termasuk yang dipilih oleh pemerintah di antara sekian banyak provinsi, kita terpilih untuk mengikuti ini dengan biaya gratis, maka tolong ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini akan sangat bermanfaat buat kalian, karena kalau kalian melaksanakan secara mandiri maupun kelompok, ini biayanya sangat besar.
Juga kalian bisa mengeksplor asesmen ini, kemampuan bakat dan minat kalian itu seperti apa, sehingga menapak hidup atau yang seterusnya, pendidikan maupun pekerjaan seterusnya, kalian bisa lebih mantap begitu. Kemudian asesmen ini tidak perlu kalian belajar secara mendalam tentang materi-materi. Yang penting kalian adalah fisiknya, jiwanya, hatinya, pikirannya itu dimaksimalkan. Jangan sampai kalian dalam posisi yang lapar misalnya. Kemudian kalian karena tesnya 2,5 jam atau sampai 3 jam, maka kalian tolong untuk makan terlebih dahulu, minum terlebih dahulu, dan sebelum masuk ruang jangan lupa untuk ke toilet yang membutuhkan. Karena saat ujian kita tidak bisa atau tidak diizinkan untuk ke toilet. Baik anak-anakku yang saya cintai, semoga pelaksanaan ABM besok sukses dari sisi prosesnya maupun dari sisi hasilnya dan bermanfaat untuk kehidupan kalian seterusnya. Ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.